Alhamdulillah tadi sudah selesai observasinya di kelas 7 nih Bu. Dan alhamdulillah tadi saya lihat suasananya menyenangkan sekali, anak-anak juga dengan speakingnya Bu Yuli itu mereka sambil menari-nari ya. Baik Bu Yuli, hari ini saya akan menyampaikan pasca observasinya yang kemarin itu tadi pagi ya. Yang dari pagi itu kita pra observasi, terus tadi observasi, dan hari ini atau sekarang observasinya, pasca observasinya. Berarti setelah observasi saya menyampaikan temuan-temuan apa yang baik dari Bu Yuli. Terus nanti barangkali nanti Bu Yuli mau menyampaikan hal-hal yang kurang ya silakan nanti disampaikan saja. Kemarin atau tadi pagi sudah menyampaikan aspek atau pengembangan yang akan saya observasi ya Bu. Itu kan ada empat yang saya fokuskan. Yang pertama mengenai keterampilan membuka dan mengintegrasikan KSE. Yang kedua penerapan diferensiasinya apakah sudah muncul atau tidak. Terus yang ketiga miskonsepsi materi, kan ada miskonsepsi. Dan yang keempat penyelesaian LKPD yang terintegrasi dengan KSE, apakah itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Dan alhamdulillah Bu, sesuai dengan pengamatan saya selama observasi itu sudah memuat semua Bu. Jadi kayak keterampilan membuka itu kan Bu Yuli sudah mencoba menerapkan adanya motivasi anak. Terus setelah itu ada ice breaking sebagai manajemen diri. Terus untuk penerapan diferensiasi juga Bu Yuli sebenarnya sudah membuat asesmen diagnostikan dulu ya. Dan itu sudah muncul ya penerapan diferensiasinya. Dengan Bu Yuli itu sudah membuat beberapa materi, ada yang dalam bentuk paper test, ada yang dalam bentuk video juga ada kan di PPT-nya. Terus miskonsepsi yang materi yang nantinya tujuan pembelajaran Bu Yuli, alhamdulillah juga sudah saya lihat anak-anak dengan materi yang Bu Yuli sampaikan. Saya lihat itu miskonsepsi itu sudah sedikit demi sedikit hilang. Jadi satu konsep. Jadi anak-anak sudah bisa. Dan yang terakhir penyelesaian LKPD dengan penerapan KSE ya. Saya lihat guru itu mampu melakukan pendampingan siswa ya, dengan adanya diskusi, dengan adanya presentasi. Di situ Bu Yuli hadir melakukan pendampingan. Dan setelah ini selesai Bu Yuli, bagaimana perasaannya Bu Yuli setelah melewati itu semua? Coba diceritakan Bu Yuli. Terima kasih Pak Ibu. Pertama-tama mungkin terkait perasaan saya ada dua. Yang pertama itu merasa lega karena sudah menyampaikan materi yang sesuai rencana terkait dengan itu. Walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala ya Pak. Terus yang kedua itu saya merasa terbimbing gitu oleh Pak Ibu, mendapat banyak saran, terus ada arahan yang nantinya akan saya jadikan perbaikan atau evaluasi pada proses pembelajaran selanjutnya. Gitu sih Pak. Alhamdulillah. Nah, ini kan penerapan Bu Yuli pembelajaran diferensiasi ya Bu. Nah, ini ketika pelaksanaan di kelas bagaimana Bu? Pelaksanaannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin perbedaannya terletak pada pengelompokan gitu ya Pak. Pengelompokan. Pas dibagi untuk tugas kelompok. Saya belajar itu. Cuma di situ saya teringatnya ketika sudah selesai gitu. Saya mikir iya harusnya proses pembelajaran diferensiasi itu gurunya yang memilih kelompok, anggotanya dipilihkan dikelompokkan gitu sesuai gaya belajarnya siswa. Nah kemarin saya hanya memilih ketuanya saja Pak gitu. Pilih 4 ketua, terus habis itu para ketua itu masing-masing ketua memilih anggotanya masing-masing. Nah pas di situ saya
sadarnya setelah selesai gitu. Ya. Harusnya saya lebih bijak untuk memilihkan bukan anggota ketua yang memilihkan anggotanya gitu. Ya memang betul Ibu. Tadi saya sempat melihat saat pembagian kelompok ya Bu. Pembagian kelompok itu Bu Yuli kan sebenarnya sudah memegang itu tuh asesmen diagnostik. Itu sebenarnya buat panduan ya, panduan Bu Yuli untuk membuat kelompok. Menurut Bu Yuli ini nih, keterlaksanaan pembelajaran diferensiasi kalau dinilai dari skor 1 sampai dengan skor 10 kira-kira sudah berjalan sukses itu di skor berapa Bu? Kalau saya rasanya kira-kira 7 Pak. Masih di angka 7, harusnya bisa 10 ya Bu? Harusnya bisa 10 dan kira-kira di bagian mana Bu? Tadi apakah cuma tadi di pembagian kelompok atau di mana? Ada lagi? Ada lagi Pak, yang pertama itu satu di persepsi. Satu di persepsi. Pas pembukaan itu. Nah bagian persepsi itu kan ada mengecek kehadiran siswa ya Pak. Ya. Nah saat saya cek satu-satu ada satu siswa yang tidak berangkat karena sakit. Harusnya saya lebih apa ya Kak, atau mengajarkan anak-anak untuk berdoa bersama-sama kesembuhannya dia yang sakit. Cuma lagi saya lupa gitu, human error ya Pak. Karena kayak masih terburu-buru supaya saat itu materinya tersampaikan gitu. Ada presentasi juga kan. Akhirnya di situ saya ingatnya setelah selesai lagi begitu. Lalu saya lebih peka mengajak anak-anak untuk berdoa bersama agar atas kesembuhannya supaya sembuh gitu. Iya. Itu dia persepsi. Ada lagi selain itu Ibu? Ada lagi masih di itu motivasi. Pada saat motivasi itu gimana Ibu? Kalau saya rasanya mereka itu kurang antusias pas saya membacakan kata-kata motivasinya gitu. Mungkin lain kali saya bisa memberikan cara supaya lebih interaktif, ada tektokan atau ngajak bicara atau pertanyaan gitu. Jadi tidak saya membacakan kata mutiara aja, tapi juga ada interaksinya. Ya. Jadi 2 poin ya. 2 poin, yang pertama saat persepsi, terus yang kedua motivasi. Terus satu lagi itu pas bagian presentasi Pak. Bagian presentasi ya, presentasinya gimana? Kemarin saya lihat anak-anak pas presentasi itu fokusnya ke proyektor saat menjelaskan. Kontak matanya, terus bahasa tubuhnya itu masih belum interaktif sama teman-teman yang di depannya. Jadi rasanya mereka hanya presentasi untuk diri sendiri gitu. Dan saat itu lagi-lagi saya tidak bisa memberikan arahan secara langsung karena terbatasnya waktu juga. Nanti insya Allah kalau di pertemuan berikutnya akan saya kasih tahu anak-anak caranya supaya presentasi yang bagus dan lebih interaktif itu gimana. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Bu Yuli sudah bisa merefleksikan diri pembelajaran diferensiasi itu ternyata ada yang kurang gitu ya Bu. Dan ini Bu, kira-kira ini untuk sebagai motivasi Bu Yuli ke depannya ya. Ini ada beberapa tadi catatan dari Bu Yuli. Untuk sebagai peningkatan itu nanti Bu Yuli akan mau dibantu siapa Bu untuk lebih baik lagi dalam proses pembelajaran? Iya, dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin saya akan minta bantuan Ibu sebagai itu untuk istilahnya sharing ya, diskusi ya gitu. Bolehlah nanti kira-kira kalau Bu Yuli sudah siap nanti bisa konsultasikan gitu kan ya Bu. Dan rencana nih Bu kedepannya itu pembelajaran yang seperti ini itu akan dipraktekkan terus atau cuma seperti ini saja Bu, atau cukup hari ini saja? Karena menurut Bu Yuli baik nggak sih itu sih? Kalau saya baik, cuma tinggal evaluasi aja. Pembelajaran sebelumnya diperbaiki supaya nantinya lebih baik lagi sesuai pembelajaran diferensiasi. Jadi ada aspek-aspek pengembangan ya Bu selain itu ya Bu. Jadi tadi kan ada motivasi, ada speaking, itu sebenarnya sudah bagus gitu. Dan mulai kapan nih Bu mau dirubah pembelajaran? Iya, pembelajarannya. Insya Allah 2007 sekarang Pak, karena persiapan supaya harus dibenahi. Nanti persiapannya
minggu depan pembelajaran apa nanti disiapkan, nanti kita ngobrol lagi gitu ya Bu, ngobrol lagi terus kita lihatlah seperti apa, adakah perubahan yang lebih signifikan atau ada yang mau digali lagi Bu Yuli, potensi-potensi ya nanti kita bisa nantikan gitu. Yang penting Bu Yuli sudah paham, oh saya di sini masih ada kekurangan, harusnya seperti ini, sudah paham gitu ya. Ya alhamdulillah Ibu, ini banyak sekali ilmu yang kita sharingkan dan alhamdulillah Bu Yuli juga mau mengkomunikasikan, mau merefleksikan dan mau istilahnya berbenah. Nah, itu hal yang positif bukan buat Bu Yuli dan buat saya juga ya, pembelajaran supaya nanti kedepannya kita belajar lagi lebih baik. Itu saja Bu Yuli, terima kasih dan ini sebagai catatan dan catatan ini nanti untuk tindak lanjut kita ke depan. Di 2 minggu lagi ke depan kita lihat seperti apa dan harapannya semakin profesional lagi Bu. Ya. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya dan saya ucapkan semoga lebih profesional lagi dan sukses. Terima kasih Bu arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.